Diiringi suara ledakan, puluhan rumah semi permanen di Kemayoran, Jakarta Pusat hangus terbakar. Mulai terserang sesak nafas, warga di sejumlah dusun di lereng Gunung Merbabu harus dievakuasi akibat kebakaran yang semakin meluas. Seorang pria dan anak balitanya ditemukan meninggal dunia membusuk di rumahnya di kawasan Koja, Jakarta Utara. Eskalasi perang di Gaza semakin berkecamuk meski sidang Majelis Umum PBB menyetujui resolusi gencatan senjata untuk kemanusiaan di Gaza. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Astran Syadi. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menjumpai Anda pagi ini dalam Fokus Pagi edisi Minggu 29 Oktober 2023. Dalam 1,5 jam ke depan, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Sheila, ada berita apa di pertemuan ini? Di informasi yang pertama, pemirsa, puluhan rumah semi permanen di Jalan Kasa, Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat hangus terbakar pada Sabtu malam. Penyebab kebakaran tengah diselidiki lantaran sempat terjadi ledakan dari rumah yang terbakar. Kobaran api menjulang tinggi dari kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah semi permanen di kebun kosong Jalan Casta, Kemayoran, Jakarta Pusat Sabtu malam. Peristiwa kebakaran terjadi saat sejumlah warga hendak beristirahat. Beberapa orang sempat mendengar terjadinya ledakan yang diduga bersumber dari kabel listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 25 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran juga yang sini pas ini. Ya, itu yang kebakar apa aja Bu ini Bu? Aku nggak tahu dalamnya semuanya habis sudah. Habis semua. Iya. Ada berapa bangunan Bu ini Bu? Kalau punya yang lain aku nggak tahu. Soalnya punya aku yang di depan itu ada 2 rumah. Sementara di Mojokerto, diduga lupa mematikan kompor, rumah seorang kakek berusia 80 tahun ludes terbakar. Kebakaran ini sempat membuat panik warga karena berada tepat di tengah permukiman. Mereka khawatir api menjalar ke rumah-rumah lain sehingga warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Diduga sang kakek tertidur ketika memasak air sehingga memicu terjadinya kebakaran. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini dan sang kakek bernama Juwari berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Kebakaran juga terjadi di permukiman padat penduduk di Kampung Teleng, Desa Karangbaru, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Sabtu malam. Warga sempat panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran diduga dari korsleting listrik di lantai 2 rumah warga. Tak ada korban dan kebakaran berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam. Tim liputan melaporkan. Kebakaran melanda sejumlah rumah di Sragen, Jawa Tengah dan Jakarta. Di Jatinegara, Jakarta Timur, diduga api berasal dari korsleting mesin pompa air juga membakar rumah warga. Warga seketika panik saat mengetahui rumah berlantai 2 di Jalan Cipinang Muara, Gang Cucokrowo, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur hangus terbakar. Warga pun berlarian mengarahkan petugas Gulkarma Jakarta Timur menuju ke lokasi kebakaran. Tak hanya petugas, masyarakat juga ikut membantu memadamkan kobaran api. Diduga api berasal dari mesin pompa air yang berada di lantai 1 akibat mengalami korsleting. Kami meluncurkan 11 unit dengan pendukung dan sudah bisa diatasi dengan cepat karena memang aksesnya mudah dan bisa diberikan akses yang mudah oleh warga. Jadi cepat kami menangani, respon time-nya juga cepat. Hal ini disebabkan oleh informasi dari korsleting pompa. Kebakaran dapat dipadamkan kurang dari 1 jam. Tidak ada korban luka dan korban jiwa dalam peristiwa ini.
Sementara api terus membesar melahap rumah warga di Desa Kalikobo, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kencangnya angin membuat api cepat merambat ke rumah berbahan dasar kayu ini. Diduga kebakaran terjadi akibat pembakaran sampah di samping rumah korban. Api lalu menyambar tumpukan kayu bekas perbaikan bangunan. Petugas damkar sempat terkendala dalam pemadaman api. Karena di jalan-jalan itu kan karena banyak mobil atau di sini juga kendalanya air. Kita mencari susah, sumber air susah juga. Bagaimana ya, kita ini masih menunggu nanti ada lagi mobil kita yang masih 2 untuk mencari air, kita nanti kita selesaikan. Warga diimbau untuk selalu memastikan api padam, terutama saat pembakaran sampah. Tim Liputan melaporkan. Di informasi selanjutnya, sebuah bus pariwisata yang membawa puluhan wisatawan asal Jakarta terbakar di jalur selatan Subang, Jawa Barat. Diduga kebakaran dipicu mesin bus yang mengalami overheat atau suhu kendaraan yang mengalami kenaikan berlebihan. Kepulan asap hitam membubung ke udara saat bus pariwisata dari arah Jakarta terbakar di Jalan Raya Tambakan, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Sabtu siang. Api yang awalnya hanya muncul dari bagian mesin kendaraan terus membesar hingga membakar nyaris seluruh badan bus. Petugas gabungan langsung berjibaku memadamkan api. Warga sekitar sempat panik karena bus berhenti dekat stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Terbakarnya bus berawal saat bus yang mengangkut 39 wisatawan dari Jakarta menuju Cikole, Lembang melintasi jalan menanjak di Subang. Tiba-tiba temperatur mesin bus naik. Sang sopir langsung mencari tempat aman untuk berhenti. Nyari tempat agak lebar. Saya tahu sering saya sini, jadi saya mau pom bensin kan gitu. Ya udah pinggirin sini. Udah pinggirin sini, saya pinggir. Udah begitu minggir, saya turun. Keluar asap dari aki. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut karena seluruh penumpang langsung turun begitu bus berhenti. Polisi terpaksa melakukan rekayasa arus lalu lintas. Sementara berlakukan satu arah dulu karena prioritas dari arah Jakarta menuju ke Lembang dulu. Karena terus terang aja tadi kami sudah ngecek, termasuk anggota kami barusan sudah mengecek kurang lebih 1,5 kilometer dari arah bawah menuju ke atas. Selain menghanguskan badan bus, insiden ini mengakibatkan arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat tersendat di kedua arah. Kasus ini ditangani petugas Satlantas Polres Subang. Zena Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. 2 kelompok pemuda di kawasan Cakung, Jakarta Timur terlibat tawuran. Tidak hanya lempar batu, namun gerombolan anak muda itu juga saling serang menggunakan senjata tajam. Suasana di Jalan Komarudin Timur, Cakung, Jakarta Timur tiba-tiba mencekam saat tawuran antara 2 kelompok pemuda pecah Sabtu dini hari. Gerombolan anak muda itu saling lempar menggunakan batu dan kayu, bahkan mereka juga saling serang menggunakan senjata tajam. Kedua kelompok ini diduga bukanlah warga setempat, melainkan berasal dari wilayah lain dan berjanjian untuk bertemu di lokasi tersebut. Aksi tawuran sangat meresahkan warga yang khawatir jadi korban salah sasaran. Warga juga kali gitu takut ya Pak? Takut ya, salah sasaran. Kalau mau ke pasar udah ngeri juga. Kalau mau ke pasar pagi-pagi itu jam 2, jam 3, ada yang mau ke pasar. Hingga kini belum diketahui motif pertikaian 2 kelompok pemuda tersebut. Warga berharap polisi rutin berpatroli guna mencegah aksi tawuran kembali terjadi. Johan Truna melaporkan dari Jakarta. Kita ke informasi lain, pemirsa. Momentum Hari Sumpah Pemuda diwarnai kericuhan saat sejumlah mahasiswa menggelar unjuk rasa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hal serupa juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi harus membubarkan unjuk rasa mahasiswa tersebut karena sudah tidak berjalan kondusif. Aksi unjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober di Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat sejumlah mahasiswa membakar ban bekas hingga menahan sebuah mobil box yang hendak melintas untuk dijadikan sebagai panggung orasi oleh mahasiswa. Namun, aksi tersebut mampu ditahan petugas, sehingga saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian pun tak terhindarkan.
Menjelang petang karena dianggap sangat mengganggu para pengguna jalan, sejumlah mahasiswa yang masih terus melakukan orasi dan tak mau membubarkan diri, akhirnya dibubarkan paksa petugas dengan melepaskan gas air mata. Dalam pembubaran paksa ini sedikitnya 7 orang mahasiswa diamankan ke Polrestabes Makassar karena dianggap sebagai provokator. Bakar ban 5, oke silakan. Dia tidak terima lagi, keluar lagi, bakar ban 5 lagi. Tidak terima lagi, dia tutup jalan. Saya kasih kesempatan silakan. Tidak terima lagi, dia ambil tahan mobil, kemudian dia mau orasi dalam senjatanya. Sehingga kami persuasif, kami bubarkan. Unjuk rasa dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda juga terjadi di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Demo yang diwarnai membakar ban bekas ini membuat arus lalu lintas alami kemacetan hingga kericuhan. Keributan terjadi saat sejumlah mahasiswa mengadang sebuah truk untuk dijadikan panggung orasi. Akhirnya setelah dibantu petugas, truk berhasil menjauh dari kerumunan dengan membawa sejumlah mahasiswa yang berada di atas truk. Beruntung insiden tersebut tidak sampai menimbulkan kecelakaan. Di momentum Hari Sumpah Pemuda ini, mahasiswa menegaskan menolak keras beberapa kejadian yang ada di Indonesia, seperti kenaikan harga BBM hingga kasus penembakan di Kalimantan. Tim Liputan melaporkan. Sejumlah kamar kos di Karawang, Jawa Barat yang diduga dijadikan tempat prostitusi didatangi petugas Satpol PP. Dalam razia ini petugas mengamankan 6 pasangan yang bukan diduga suami istri. Petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, dan Polri menggelar operasi penyakit masyarakat atau pekat ke sejumlah kos-kosan di Karawang, Jawa Barat. Razia ini digelar karena banyaknya laporan pengaduan dari masyarakat yang diduga kerap dijadikan sarang prostitusi oleh pemilik kos. Satu persatu kamar kos didatangi petugas dengan menggeledah seluruh isi ruangan. Hasilnya 6 pasangan yang diduga bukan suami istri diamankan petugas. Kita lakukan operasi tersebut berdasarkan juga dari laporan dari masyarakat bahwa banyak kos-kosan di Kabupaten Karawang yang tanda kutip dipergunakan untuk dilakukan kegiatan yang bukan pada harusnya kan kos-kosan itu yang untuk stay atau tempat tinggal, tetapi dipergunakan oleh berbagai oknum yang bukan pasangan suami istri, makanya kita lakukan operasi tersebut. 6 pasangan yang terjaring kemudian didata oleh petugas untuk nantinya akan dilakukan sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Mereka juga harus membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Pemirsa, kebakaran hutan di Taman Nasional Gunung Merbabu di Kecamatan Getasan, Semarang, Jawa Tengah kian meluas. Diduga akibat angin kencang, api masih menyala serta mengarah ke kawasan puncak gunung. Kepulan asap kebakaran Taman Nasional Gunung Merbabu terlihat menutup semua bagian gunung dengan api membesar disertai asap tebal membumbung tinggi. Hingga Sabtu sore, kebakaran hutan di Taman Nasional Gunung Merbabu di Kecamatan Getasan, Semarang, Jawa Tengah justru kian meluas. Api tampak menyebar hingga wilayah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Pihak Taman Nasional Gunung Merbabu belum bisa memastikan berapa luas kawasan hutan yang terbakar. Angin kencang dan medan yang terjal membuat proses pemadaman api mengalami kendala. Ini masih terkendala keterbatasan alatnya, tetapi kami berupaya untuk semaksimal mungkin kami upayakan untuk pemadaman dengan peralatan yang memang sudah ada. Beberapa memang sudah kami lakukan untuk tim yang sudah naik. Dan alat komunikasi kami juga sudah siapkan. Dampak kebakaran hutan di Taman Nasional Gunung Merbabu membuat puluhan warga Dusun Ngaduman, Desa Tajuk harus dievakuasi karena terkena abu dan kepulan asap. Tim gabungan berupaya membantu warga, terutama lansia dan anak-anak untuk masuk ke mobil ambulans. Mereka diungsikan ke Balai Desa Batur karena sebagian warga mulai mengalami sesak nafas karena kepulan asap sudah menyebar ke permukiman.
Pengap. Oh, sesak napas. Ya, enggak, kalau ke saya enggak, napasnya biasa aja. Saat ini tim gabungan telah membuka posko darurat serta terus berupaya melakukan pemadaman. Akibat kebakaran, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu menutup sementara jalur pendakian. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kebakaran juga masih melanda di sejumlah lahan di lereng Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Di Tanggamus, Lampung, api menghanguskan lahan perkebunan hingga merembet ke area sawah dekat permukiman warga. Api berkobar menghanguskan lahan dengan luas sekitar 30 hektar di perkebunan Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Api berawal dari perbukitan dan terus merembet ke lereng dekat area sawah dan permukiman warga. Masyarakat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Jauhnya sumber air menjadi kendala dalam upaya pemadaman api. Kami sebagai warga desa Hilian Baji berbondong-bondong dengan alat seadanya untuk memadamkan api yang mudah-mudahan supaya tidak masuk ke pemukiman warga. Kobaran api dikhawatirkan akan menjalar ke tepi jalan yang terdapat kabel listrik. Belum diketahui apa penyebab kebakaran lahan tersebut. Mohon izin, Blok Taman Sari yang akan menuju Blok Denggung. Sementara itu kebakaran kembali terjadi di lereng Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Bahkan api mulai merembet ke lereng pinggir jalan wisata Telaga Sarangan menuju Cemoro Kandang, Kecamatan Tawangmangu pada Sabtu sore. Besarnya api disertai asap tebal mengganggu pengguna jalan. Sejumlah anggota TNI, Polri, dan BPBD pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 1 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Kami dari Damkar Kabupaten mengantisipasi jangan sampai api itu merembet ke lainnya, ya kita lakukan pemadaman dan pembasahan yang tepatnya di jalan. Yang nanti untuk yang di dalam kita menggunakan selang, kita tarik ke daerah titik api. Kini petugas terus berjibaku melakukan pendinginan. Selain di pinggir jalan, masih ada sejumlah titik api seperti di Petak 51 Resort Pengelolaan Hutan Bedagung, bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan Lawu Selatan, atau di Desa Bedagung, Kecamatan Panakan, Magetan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sebuah tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terbakar hebat. Sementara itu sempat padam dan memasuki tahap pendinginan, TPA Rawakucing di Tangerang, Banten kembali terbakar. Terdapat di sisi pintu 2, sisi jalan raya. Api disertai kepulan asap Sabtu siang memenuhi area tempat pembuangan akhir TPA sampah Rawakucing di Neglasari, Tangerang. Dari pihak Bupati Priok sudah memerintahkan untuk karba balik kanan ke pintu 2. Kebakaran yang kembali terjadi membuat petugas gabungan langsung berjibaku memadamkan api. Kali ini api membakar gunungan sampah di area sekitar pintu 2 TPA Rawakucing. Pemadaman dari udara juga dilakukan dengan menerjunkan helikopter waterbombing. Kurang dari 1 jam, api bisa dipadamkan. Meski demikian, warga mengeluh. Selain tak bisa bekerja, sejumlah warga mulai terjangkit penyakit ISPA. Hanya sesak. Batuk, iya. Batuknya juga kayaknya begitu, Pak, kering. Belum ada datang obat-obatan sih di mari. Tahu udah lebih dari 2 minggu juga belum tentu beres ini. Kasihan yang pemulung-pemulung sama yang rumah di sini. Mengganggu nggak Pak? Mengganggu lah. Kan dia orang kan mesti biaya makan, biaya sekolah apa, kompensasi nggak dapat. Makanya pemerintah minta bantu kompensasi. Pemerintah Kota Tangerang. Suhu, tolong suhu. Di Jalumpang suhu. Di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, TPA sampah Jalumpang di Kecamatan Kota Baru juga terbakar Sabtu siang. Petugas kebakaran langsung terjun ke lokasi memadamkan api. Kondisi terbaru TPA Jalumpang. Menurut saksi mata, api tiba-tiba muncul di tumpukan sampah dan langsung membesar. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api. Karena pintu utama kita itu lihat, itu udah penuh dengan asap, jadi untuk nyerang masuk ke dalam itu sangat sulit. Sangat sulit. Kita tetap ada upaya di sini. Ini udah menyala tuh itunya, pompanya. Mudah-mudahan walaupun upaya itu sedikit, lebih sedikit dapat mengatasi lah. Terbakarnya area TPA Jalumpang seluas lebih kurang 10 hektar ini membuat belasan kendaraan pengangkut sampah tak bisa masuk ke lokasi.
Tim Liputan melaporkan. Angin kencang terjadi di sejumlah wilayah di Depok, Jawa Barat, diantaranya Jalan Nusantara dan Jalan Bahagia Raya. Akibatnya pohon besar tumbang dan menimpa angkutan kota. Angin kencang juga melanda kawasan agrowisata Puncak Tugu Selatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengakibatkan puluhan atap rumah warga rusak dan pohon tumbang. Warga berjibaku untuk memperbaiki kerusakan atap rumah mereka di kawasan wisata Gunung Masa Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Permukiman luluh lantah menyusul angin kencang menerjang kawasan ini pada Sabtu sore. Sedikitnya puluhan rumah warga terdampak bencana. Tim BPBD Kabupaten Bogor juga mendata kerusakan akibat angin kencang untuk penanganan lebih lanjut. Muter dari depan pabrik itu lewat rumahnya, lewat Mangga Cucu, langsung ke belakang sini jendela kedua kayak kena pukul. Jendela satu. Berarti kaca pecah itu ya? Di Depok, Jawa Barat, sebuah angkutan kota yang sedang melintas tertimpa batang pohon yang tumbang akibat angin kencang. Batang pohon menimpa bagian depan angkot. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini dan sopir dan dua penumpang berhasil menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancamnya. Akibat kejadian ini, jalan raya macet hingga petugas polisi sibuk mengatur lalu lintas. Petugas dinas PUPR pun langsung membersihkan batang pohon untuk mengevakuasi kendaraan dari reruntuhan pohon. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui resolusi gencatan senjata untuk kemanusiaan terkait perang antara Israel dan Hamas, serta menuntut dibukanya akses bantuan serta perlindungan warga sipil. Kendati demikian, eskalasi peperangan di Gaza semakin tinggi menyusul telah dimulainya serangan darat oleh pasukan Israel. Kendaraan tempur Israel sepanjang hari Sabtu makin meningkatkan serangannya, menggempur wilayah utara dan tengah jalur Gaza yang diklaim sebagai basis pertahanan militan Palestina Hamas. Invasi darat tentara Israel ini dilakukan setelah selama 3 pekan melancarkan serangan udara tanpa henti ke sejumlah permukiman penduduk yang menewaskan ribuan orang. Kementerian Kesehatan memperbarui jumlah korban tewas di kalangan warga Palestina mencapai 7.700 orang, di mana 3.000 diantaranya adalah anak-anak dan 1.500 orang perempuan. Otoritas militer Israel menegaskan perang melawan Hamas sudah masuk ke tahap operasi darat dan memperluas jangkauan wilayah perang. Israel juga memutus saluran komunikasi dan jaringan internet di jalur Gaza. Sementara Hamas bukan tanpa perlawanan, rentetan roket ditembakkan dari jalur Gaza mengarah ke bagian tengah wilayah Israel pada Sabtu malam. Tak ada korban jiwa, namun dilaporkan 3 orang terluka akibat serangan ini. Dalam perkembangan yang sama, sidang Majelis Umum PBB menyetujui resolusi gencatan senjata untuk kemanusiaan di Gaza antara Israel dan Palestina dan menuntut dibukanya akses bantuan di seluruh perbatasan di jalur Gaza serta perlindungan bagi warga sipil. Keputusan gencatan senjata untuk kemanusiaan di Gaza ini diambil melalui voting, di mana 120 anggota mendukung, 45 suara abstain, dan 14 suara menolak termasuk Israel dan sekutunya Amerika Serikat. Sementara itu, aksi demonstrasi bela Palestina merebak di sejumlah negara. Di pusat kota London, aksi unjuk rasa menyerukan dihentikannya perang antara Israel dan Hamas. Pengunjuk rasa long march melewati gedung parlemen dan melintasi jembatan Westminster sambil memegang spanduk dan bendera Palestina. Di Roma, ribuan orang juga melakukan aksi serupa membela Palestina pada Sabtu kemarin. Sambil long march, mereka membawa sejumlah spanduk bertuliskan hentikan genosid, akhiri pendudukan dan bebaskan rakyat Palestina. Sedangkan di Jakarta, ratusan pemuda Indonesia berunjuk rasa di depan Kedubes Amerika Serikat Sabtu pagi. Mereka mengutuk serangan Israel ke Palestina yang telah banyak menelan ribuan korban jiwa, termasuk anak-anak dan perempuan. Para pengunjuk rasa juga mendesak Amerika Serikat tidak membantu Israel menyerang permukiman penduduk sipil. Tim Liputan melaporkan. Seorang pria dan anak balitanya ditemukan meninggal dunia membusuk di rumahnya di kawasan Koja, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Fokus Pagi.
Kembali bersama kami di Fokus Pagi pemirsa, rumah mewah yang berada di Jalan Bendi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu dini hari ludes terbakar. Diduga penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik. Api dengan cepat melumat sebuah rumah di Jalan Bendi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari tadi. Selain menghanguskan seluruh bangunan dan isinya, 2 kendaraan mobil dan motor yang terparkir di garasi rumah juga ludes dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, diduga api berasal dari korsleting listrik. Setelah menerjunkan 20 unit mobil pemadam kebakaran, api mulai bisa dipadamkan oleh petugas setelah 2 jam berlalu. Itu petek-petek dari dalam rumah Pak Jaksa, kemudian nggak lama apinya membesar. Yang satu tapi rumahnya cukup gede dan besar, dan isinya perabotannya juga cukup mewah di dalam sini. Seorang pria dan anak balitanya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di kawasan Koja, Jakarta Utara. Mengetahui kejadian tersebut, sang istri dan 1 anak korban lainnya pun syok. Sabtu pagi masyarakat di Jalan Balai Rakyat 5 Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara gempar. Pasalnya seorang pria bersama anak balitanya tewas di rumah. Kondisi jasad bapak dan anak itu sudah membusuk. Kematian keduanya terungkap saat warga mencium aroma tak sedap dari lokasi. Saat pintu rumah didobrak, posisi jenazah ayah berusia sekitar 50 tahun itu di dekat kamar mandi. Sementara warga mendapat istrinya tengah berada di ruang tamu diduga dalam kondisi syok. Sedangkan jenazah anaknya berada di kamar. Terkait temuan ini, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Olah TKP secara terpadu yang bersama-sama terkait dengan penemuan mayat. Ya. 2 mayat ditemukan, 1 mayat berjenis kelamin laki-laki, ya, umur kurang lebih 50 tahun. Kemudian 1 lagi mayat balita. Aparat juga membawa istri dan anak korban lain yang masih hidup untuk penanganan medis. Nantinya mereka akan dimintai keterangan polisi. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian kedua jenazah diautopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan melaporkan. Jasad bayi ditemukan di tepi jalan di Grobogan, Jawa Tengah. Warga menemukan jenazah bayi itu setelah menelusuri bau menyengat yang mencurigakan. Penemuan jasad bayi di Desa Ngembak, Grobogan, Jawa Tengah Sabtu sore menarik perhatian ratusan warga menuju tempat tersebut. Saat ditemukan, mayat bayi itu berada dalam tas sekolah. Saat polisi memeriksa, didapati atribut sebuah sekolah menengah kejuruan di kota Purwodadi, Jawa Tengah. Penemuan jasad bayi berawal ketika sekelompok pemuda yang bermain di sawah curiga dengan aroma amis. Saat ditelusuri, bau itu berasal dari sebuah tas sekolah yang di dalamnya berisi bayi yang sudah meninggal dunia. Untuk petunjuk awal sementara itu ada tas sekolah dan di situ menyebutkan salah satu sekolah. Mungkin kita cek dulu kaitannya dengan tas tersebut, kemudian kita melakukan penyelidikan. Dari kondisinya, diduga bayi dibuang sesaat setelah lahir yang diperkirakan 7 hari sebelum ditemukan. Untuk mengetahui waktu dan penyebab kematian, jenazah bayi dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa tim forensik. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, terbakar api cemburu. Seorang pemuda di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tega habisi nyawa kekasihnya sendiri di sebuah indekos. Kematian Ayu Lestari menghebohkan masyarakat Desa Sukasirna, Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Pasalnya saat ditemukan mayat janda beranak 2 ini tergantung di tiang pintu kamar indekos. Awalnya diduga korban bunuh diri, namun hasil penyelidikan, polisi berhasil mengungkap kejanggalan tewasnya korban. Adanya sejumlah luka memar pada tubuhnya, diduga wanita ini korban penganiayaan hingga tewas. Kejadian pada Senin 23 Oktober ini menyeret seorang pemuda yang juga kekasih korban menjadi tersangka dalam kasus ini. Api cemburu melatar belakangi tersangka nekat untuk menghabisi nyawa korban. Tersangka menganiaya korban hingga tewas, kemudian mayatnya ia gantung untuk mengelabui warga dan polisi. Korban
kedapatan oleh pelaku di dalam isi chat di HP-nya ditemukan ada chat kepada lelaki lain yang kemudian dituduhkan oleh si tersangka bahwa itu selingkuhan daripada si korban ini. Pihak keluarga sudah mengebumikan jenazah korban di pemakaman umum di kawasan Sukasirna, Sukaluyu. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Anggota komplotan penjahat yang merampas perhiasan dengan modus penipuan di Tasikmalaya, Jawa Barat ditangkap warga beramai-ramai. Sebagian anggota komplotan berhasil meloloskan diri dengan lari ke hutan, sementara 2 orang yang tertangkap menjadi sasaran amuk massa. Inilah saat mobil komplotan penjahat mencoba meloloskan diri dari kejaran massa di Kecamatan Puspahyang, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu siang. Komplotan penjahat itu meneruskan pelarian dengan berjalan kaki lantaran kendaraan mereka rusak. Untuk mengelabui warga yang berpapasan, mereka beralasan mobil itu rusak karena menabrak pilar. Terus saya mendengar suara kayak tabrakan. Terus saya keluar, pas keluar di sini ada mobil. Udah rusak. Kondisinya rusak. Iya, kirain saya itu tabrak lari. Sempat ngobrol bersama saya itu pelakunya sempat ngobrol di sini. Alasannya apa katanya? Alasannya nabrak pilar. Dan saat tengah menuju hutan untuk bersembunyi, 2 orang anggota komplotan berhasil diringkus warga. Keduanya sempat menjadi sasaran amuk massa. Mulanya komplotan berpura-pura menjadi penjual obat herbal. Dan saat bertemu dengan korban di Kecamatan Salawu, Tasikmalaya, para pelaku yang berjumlah 5 orang melucuti perhiasan korban dengan alasan penyakit itu timbul disebabkan memakai perhiasan. Korban yang tersadar meneriaki para pelaku sehingga komplotan itu kabur tunggang langgang. Masuk ke rumah warga ya, dengan alasan pengobatan. Jadi untuk hasil pemeriksaan ibu tidak boleh pakai perhiasan. Jadi perhiasan yang dicopot. Ya mungkin si korban agak ngeh juga ya, jadi bukan perhiasan saya gitu kan. Jadi diteriakin maling sehingga mereka kabur, dikejar, langsung lari ke wilayah Puspahyang. Kedua terduga pelaku kemudian diamankan ke Mapolres Tasikmalaya untuk menghindari amukan massa yang semakin banyak. Sementara 3 orang lainnya masih diburu polisi. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga mencuri sepeda motor milik tetangganya, seorang pria di Bangkalan, Jawa Timur diciduk polisi saat sedang tidur di depan rumahnya. Aksi pencurian motor rupanya sudah 3 kali dilakukan tersangka. Bukan ngalak nang sepeda nang Bajeman. Yuk, sepeda apa? Bis. Pria ini tak berkutik saat ditangkap polisi ketika sedang tidur di depan rumahnya di Desa Bajerman, Kecamatan Terangah, Bangkalan, Jawa Timur. Lelaki 35 tahun itu diduga pelaku pencurian sepeda motor milik tetangganya. Ambil di mana aja motor? Bajeman, ada berapa? Berapa kali? 2 kali. Setelah tangannya diborgol, ia kemudian dibawa petugas menggunakan mobil ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan intensif. Aksi kejahatan tersangka terbongkar setelah polisi menyelidiki kamera pengawas di rumah korban. Dari pemeriksaan terungkap tersangka rupanya sudah 3 kali menggasak sepeda motor. Terakhir ia menggondol motor milik tetangganya yang diparkir di teras rumah yang jaraknya hanya 700 meter dari rumah tersangka. Pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak stang kendaraan bermotor dengan paksa. Secara manual gitu kan? Secara manual, tangan kosong. Pada waktu pemeriksaan mengaku 3 kali melakukan pencurian kendaraan sepeda motor. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Karawang, Jawa Barat nekat menguras isi kotak amal masjid yang diduga berisi uang jutaan rupiah. Kamera pengawas di Masjid Al-Hidayah Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat merekam aksi pencurian uang kotak amal yang dilakukan oleh seorang pria. Lelaki itu langsung membuka paksa kotak amal berbahan kayu yang diduga menggunakan obeng yang telah disiapkannya. Setelah menguras habis uang dalam kotak amal, ia langsung kabur meninggalkan masjid.
Aksi pencurian baru pertama kali terjadi di masjid tersebut. Anggota Dewan Kemakmuran Masjid telah melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Kelari. Dan awalnya pas saya jam 1 masuk ngecek kotak amal, kok udah jebol gitu, kuncinya udah rusak. Dilihatin uangnya udah nggak ada, Pak. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya diduga sebabkan musim kemarau panjang dan gagal panen, harga cabai di sejumlah daerah terus meroket. Tetaplah bersama kami. Bermaksud parkir, sebuah mobil minibus terjun ke danau di kawasan Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan. Di Ciracas, Jakarta, sebuah truk bermuatan tanah menabrak lampu penerangan hingga tiangnya melukai seorang pemotor. Tanah ini masih di tengah pembatas jalan usai menabrak lampu penerangan jalan di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Kaca depan truk pecah, sementara lampu penerangan jalan yang tertabrak truk melintang di tengah jalan. Lampu penerang jalan yang tertabrak truk juga menimpa pemotor hingga terjatuh dan mengalami luka di sekujur tubuh. Diduga sopir truk mengantuk hingga kendaraan hilang kendali saat melaju dari arah Depok menuju Pasar Rebo, Jakarta. Ya, kita tahu naik aja tuh ke atas motor, kayak ngantuk kayaknya. Kayaknya dari arah sana terus dari arah sana kan, dia nabrak saya kan. Saya ngeliat pas dia ini naik ke trotoar. Terus tiba-tiba yang listrik jatuh dibanding saya. Sementara itu, mobil minibus tercebur ke danau ski air di kawasan Jakabaring Sport City, Palembang, Sabtu petang. 3 orang penumpang yang sempat terjebak berhasil keluar dari dalam mobil. Penyebab kecelakaan diduga pengemudi kurang kuat menarik rem tangan sehingga mobil masih bergerak saat parkir di sebuah turunan. Tim Liputan melaporkan. Ribuan warga rela antre berdesakan demi mendapatkan sembako gratis di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Selain paket sembako, bantuan pakaian seragam juga diberikan kepada para pelajar. Inilah suasana saat warga 5 desa di Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdesakan untuk mendapatkan paket bantuan sembako pada Sabtu pagi. Para warga mengantre untuk mengambil bantuan sembako yang disalurkan alumni Akabri tahun 1990. Tercatat 1.000 paket disalurkan kepada warga penerima bantuan. Harapan kita memberikan manfaat ke masyarakat, khususnya terutama di Maluku, supaya kita lebih meningkatkan rasa persaudaraan kita, kemudian meningkatkan persatuan dan kesatuan di antara kita untuk mewujudkan Maluku yang semakin aman, damai, dan sejahtera. Bantuan itu pun mendapat apresiasi dari warga yang bersyukur mendapatkan bantuan sembako. Bapakku kirim gula ini, beras. Mudah-mudahan bantuan tiap hari lah. Iya, biar bisa bantu Bapak di sini. Iya. Selain paket sembako, turut disalurkan bantuan 1.500 paket seragam kepada para pelajar. Diharapkan bantuan tersebut bisa membantu meringankan kebutuhan hidup warga setempat. Juhri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Harga cabai rawit di sejumlah daerah kian meroket. Kondisi tersebut diduga disebabkan musim kemarau panjang yang membuat cabai gagal panen. Dari pantauan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Karawang, Jawa Barat Sabtu pagi, harga cabai rawit merah terus merangkak naik. Di Pasar Baru misalnya, harga cabai merah yang sebelumnya dijual Rp45.000 per kilogram, kini melonjak hingga Rp80.000 per kilogram. Cabai rawit hijau naik menjadi Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya berkisar antara Rp45.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Dalam sepekan terakhir harga cabai naik 2 kali lipat. Demikian pula mentimun harganya naik menjadi Rp12.000 per kilogram dari sebelumnya Rp4.000 per kilonya. Mahalnya harga cabai dan sayur mayur disebabkan pasokan dari petani berkurang akibat gagal panen dampak dari kekeringan. Kenaikan harga itu membuat omset para pedagang turun drastis hingga 30%. Omset menurun. Berapa persen Pak Haji kira-kira omset menurun? Kurang lebih 30% lah, 30%. 30%? Turunnya drastis. Biasanya juga habis 5 kilo per hari, sekarang paling 2 kilo. Kenaikan harga pada semua jenis cabai juga terjadi di pasar tradisional di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Harga cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp52.000 per kilogram.
Cabai merah keriting naik Rp10.000 menjadi Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Cabai merah aku jual sekarang hari ini 80. Kalau sebelumnya berapa? Apanya? Sebelumnya berapa? Untungnya. Sebelumnya harganya berapa? Sebelumnya 35, setengah ke 10. Tak hanya cabai, harga sayuran seperti kacang panjang dan wortel juga melonjak. Para pedagang dan pembeli meminta pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga cabai dan sayuran di pasaran. Tim Liputan melaporkan. Bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan safari politik mengunjungi sentra perajin tembaga Kuningan di Desa Tumang, Boyolali, Jawa Tengah. Sementara relawan penerus negeri mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Gibran untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto hadir langsung ke acara deklarasi yang digelar di Jakarta Theater pada Sabtu sore. Prabowo Subianto berterima kasih kepada relawan penerus negeri yang didominasi oleh generasi muda Indonesia lantaran rela mendeklarasikan dirinya untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Prabowo berjanji apabila terpilih akan menyempurnakan program Presiden Joko Widodo. Arahnya sudah benar, jangan ragu-ragu, jangan pelin-pelan. Harus tegas, maju ke rakyat harus tegas. Saya tegas, saya katakan saya akan lanjutkan program-program Pak Joko Widodo. Saya tegas mengatakan itu. Sementara itu bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi sentra perajin tembaga Kuningan di Desa Tumang, Kecamatan Cipego, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Usai melihat dari dekat proses pembuatan kerajinan tembaga Kuningan, Gibran berjanji akan bantu pengrajin dengan melakukan pengembangan teknologi modern, karena selama ini teknologi yang digunakan masih manual dan tradisional. Beliau ini kan sebenarnya sentranya udah lama ya, karena kemajuan zaman, adanya alat-alat CNC, alat-alat laser cutting, ya ini pasarnya mulai goyah. Ya, ini harus ada intervensi dari pemerintah. Ini kan sudah ada koperasinya, ya otomatis koperasinya harus disupport dengan alat-alat yang up to date juga. Kerajinan ini kan mungkin tenaga kerja semakin berkurang, jadi mungkin nanti kalau beliaunya insya Allah jadi wakil, nanti mau mungkin diusulkan ke Kementerian Perindustrian untuk dibina lagi lebih baik dan dibantu peralatan permesinan nanti, biar produksinya lebih lancar, bisa produksinya lebih bermutu, lebih cepat produksinya. Usai pertemuan dengan pengrajin, Gibran menekankan harus ada intervensi dari pemerintah untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM. Tim Liputan melaporkan. DPP PDI Perjuangan menggelar pertemuan dengan sejumlah parpol dari sejumlah negara. Pada kesempatan tersebut juga dirayakan hari kelahiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang memasuki usianya ke-55. DPP PDI Perjuangan menggelar pertemuan dengan Council of ASEAN Liberal and Democrats atau CALD Party Management yang dihadiri sejumlah parpol dari sejumlah negara. Acara dibuka dengan sambutan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menjelaskan seputar transformasi PDIP sebagai partai. Di sela-sela acara, para peserta juga diajak untuk merayakan hari ulang tahun ke-55 bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu hadir juga untuk memberikan materi dalam kegiatan ini. Sepertinya ada perbincangan yang menarik antar banyak generasi muda di negara-negara ASEAN ini untuk membangun negaranya masing-masing jauh lebih baik. Menjelang kontestasi politik pemilu 2024 mendatang, sejumlah lembaga survei Indonesia mulai merilis hasil survei terkait simulasi pasangan bakal capres dan cawapres. Seperti LSI Denny JA, elektabilitas ketiga capres dan cawapres masih memiliki presentase yang fluktuatif di beberapa aspek. Tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan, ya, dari 31 naik ke 32, naik ke 35,3, naik lagi ke 35,8, sekarang naik ke 37,9%. Ya, jadi Ganjar juga mengalami kenaikan yang positif dari 31, 32, 35, 35,8, sekarang 37,9. Capres Prabowo Subianto menurut LSI Denny JA unggul dengan nilai 39,8%. Dari lawannya yang lain Ganjar Pranowo 37,9%, serta Anies Baswedan 14,5%. Nama bakal Capres Prabowo Subianto menunjukkan presentase yang naik sejak Mei hingga September. Sedangkan Ganjar naik turun di rentang Mei hingga September.
Sementara baca pres Anies Baswedan yang cenderung terus menurun sejak Januari hingga September. Tim Liputan melaporkan. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyapa pendukungnya di Depok, Jawa Barat. Sempat terjadi insiden saat usai orasi, Anies Baswedan yang melintas harus jadi rebutan pendukungnya yang ingin mendekat. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hadir di hadapan ribuan pendukungnya di Komplek GDC Depok, Jawa Barat. Bakal calon Presiden Muhaimin Iskandar lebih dulu memberikan sambutan sebelum Anies Baswedan menyampaikan sejumlah program jika terpilih. Salah satunya tentang perubahan demi kewarasan bernegara. Anies juga menyinggung etika bernegara sebab kini dinasti politik sudah kembali berkuasa. Terima kasih untuk telah bekerja mendorong perubahan. Mari kita lanjutkan ikhtiar kita. Mari kita tuntaskan ikhtiar kita. Insya Allah dengan semangat yang tinggi, dikerjakan orang baik dengan cara yang baik, bersama dengan masyarakat-masyarakat yang niatnya baik, insya Allah dibukakan pintu keberhasilannya. Usai orasi, Anies Baswedan yang ingin meninggalkan lokasi harus berdesakan di tengah-tengah pendukungnya. Bahkan sebagian di antaranya berebut mendekat dengan menarik bagian rambut dan kepala mantan gubernur DKI Jakarta itu. Banyaknya massa yang datang membuat anak-anak yang ikut hadir menangis karena berdesakan. Tak sedikit pendukung Amin yang pingsan hingga akhirnya ditandu dan diberikan penanganan medis. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan sejumlah persiapan jelang Piala Dunia U17 yang dimulai 10 November mendatang. Salah satunya adalah fasilitas jalan dan akses parkir demi memudahkan penonton untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Stadion Gelora Bung Tomo telah siap menggelar Piala Dunia U17 yang dimulai pada 10 November mendatang. Serah terima markas Stadion Persebaya Surabaya kepada FIFA juga sudah dilakukan. Saat ini, yang menjadi prioritas adalah fasilitas jalan dan akses parkir yang nantinya disediakan di sejumlah titik seperti Balai Kota, Terminal Joyoboyo, Tandes, dan juga Oso Wilangon. Pasalnya, penonton tidak diperbolehkan untuk memarkirkan kendaraan di sekitar Stadion GBT. Sehingga setelah parkir di titik yang telah disediakan, mereka akan menggunakan bus menuju stadion. Terdapat 244 bus yang telah disiapkan panitia untuk memberi kemudahan bagi penonton. Tidak boleh ada mobil masuk karena disediakan shuttle bus di setiap titik yang sudah kita ditetapkan oleh FIFA dan pemerintah kota. Jadi kemarin sudah dilihat titik mana saja yang nanti kita siapkan. Jadi semuanya nanti akan terfokus di sana. Baru dari tempat itu titik itu menuju ke Stadion GBT naik bis yang sudah kita siapkan bisnya. Sementara itu untuk memeriahkan gelaran Piala Dunia U17 akan digelar Trophy Experience atau arak-arakan trofi Piala Dunia dari Siola menuju Balai Pemuda di Surabaya pada Minggu pagi. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kemeriahan dan semarak Trophy Experience Piala Dunia U17 kali ini menyambangi kota Surabaya. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita sudah terhubung dengan reporter Cira Caniago dan juru kamera Tikno Handoko. Cira, silakan laporan Anda. Selamat pagi, Asran dan juga pemirsa. Hari ini pihak PSSI kembali mengadakan parade trofi Piala Dunia U17 ketiga kalinya setelah di Jakarta dan juga di Bandung. Kali ini di kota pahlawan atau Surabaya akan digelar parade trofi Piala U17 yang dimana nanti akan dilaksanakan pada pukul 6 hingga pukul 9 pagi mengikuti jam CFD di kota Surabaya dari gedung Siola hingga di tempat kami melaporkan saat ini di garis finishnya yakni di Balai Pemuda Surabaya. Dan dari pantauan kami saat ini sejumlah persiapan dari pihak penyelenggara ini sudah dilakukan seperti ornamen di belakang saya ini sangat besar di mana tadi sejumlah masyarakat tadi sudah mencuri start duluan untuk bersuah foto, lalu juga ada stand-stand makanan, merchandise hingga panggung yang nanti akan dimeriahkan oleh sejumlah artis papan atas dari Indosiar. Dan selain itu juga nanti pada pukul 8 pagi hingga pukul 9.30 Ketua dari PSSI Erick Thohir juga nanti akan menyambangi
mendatangi Stadion Gelora Bung Tomo bersama pemerintah Kota Surabaya untuk melihat persiapan secara keseluruhan stadion tersebut sebelum digunakan oleh para atlet yang nanti akan berkontestan pada 9 November mendatang. Dan selain itu bagi masyarakat di Kota Surakarta, karena parade trofi Piala Dunia U17 ini tidak hanya dilakukan di 3 kota, melainkan nanti Surakarta yang menjadi tuan rumah ini akan dilakukan parade juga yang nanti akan ditunggu minggu depan atau beberapa hari lagi menjelang laga dari Piala Dunia U17. Sementara demikian, Asran. Terima kasih Cira. Pemirsa, 12 hari lagi Indonesia akan menggelar Piala Dunia U17 FIFA U17 World Cup Indonesia 2023. Sukses penyelenggaraan, sukses jadi prestasi. Ayo jadi tuan rumah yang baik untuk semua 24 negara. Beri semangat untuk timnas U17 Indonesia yang saksikan grup stage Jumat 10 November Indonesia versus Ekuador, pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, Senin 13 November Indonesia versus Panama, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Kamis 16 November Maroko versus Indonesia, pukul 18.30 live di Indosiar dan juga video. Pemirsa, warga desa di Kabupaten Bengkulu Tengah dihebohkan dengan fenomena sebuah telaga yang airnya berubah jadi warna biru. Tetap bersama kami di Fokus Pagi. Kembali bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Astran Syarif. Pemirsa, di lanjutan pekan ke-17 BRI Liga 1, Persib Bandung meneruskan rangkaian hasil positif usai menekuk PSS Sleman 4-1. Di pertandingan lain, Madura United harus puas dengan skor akhir 1-1 kontra Arema FC. Permainan sengit mewarnai laga Persib Bandung melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat dalam lanjutan pekan ke-17 BRI Liga 1 Sabtu petang. 3 menit laga bergulir, tuan rumah unggul setelah umpan silang Ciro Alves salah diantisipasi oleh Thales de Matos. 18 menit berselang, Ciro menjadi penyuplai umpan untuk gol yang dicetak oleh David da Silva. Pada menit 36, tim tamu mendekat lewat gol sang kapten Kim Kurniawan yang memaksimalkan umpan Wahyudi Hamisi. Skor 2-1 mengantar kedua tim ke ruang ganti. Di babak kedua, Maung Bandung menambah 2 gol lagi. Gol ketiga tercipta melalui aksi Freds Butuan pada menit 70. Sedangkan gol keempat Persib di partai ini dicetak oleh Beckham Putra usai mengonversi umpan David da Silva. Menang 4-1, tim besutan Boyan Hodak naik ke peringkat kedua di klasemen sementara. Sementara itu, Madura United gagal mempertahankan posisi kedua di klasemen sementara. Menantang Arema FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali Sabtu sore, Madura United harus puas dengan hasil imbang. Setelah tidak ada gol di babak pertama, kebuntuan akhirnya pecah pada menit 66. Striker Madura United Lulinya menjebol gawang Arema setelah menyambar umpan Novan Sasongko. Namun keunggulan Madura United sirna. Pelanggaran kiper Wawan Hendrawan terhadap striker Arema Gustavo Almeida pada menit 76 membuat wasit menunjuk titik putih. Gustavo yang maju sebagai eksekutor menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Ini jadi gol ke-12 Gustavo di musim ini. Sampai bubaran, skor 1-1 bertahan. Persija Jakarta akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke Stadion Jatidiri markas PSIS Semarang. Pasalnya, Macan Kemayoran tengah dirundung masalah inkonsistensi permainan yang tak pernah menang di 4 laga terakhirnya. PSIS Semarang dihadapkan dengan situasi sulit jelang duel penting melawan Persija Jakarta dalam lanjutan pekan ke-17 BRI Liga 1 yang akan berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah pada Minggu malam. Beberapa pemain Laskar Mahesa Jenar diragukan tampil karena sakit. Meski begitu, juru taktik PSIS Gilbert Agius tetap optimis dapat membawa pulang kemenangan di hadapan para pendukungnya. Sejumlah rotasi pemain pun akan dilakukan untuk menggantikan beberapa penggawa PSIS yang absen. Kubu tuan rumah juga memiliki motivasi tinggi untuk memberikan permainan maksimal demi terus bersaing di papan atas klasemen. Sementara di kubu lawan, Persija Jakarta harus kehilangan pemain andalannya yang juga pemain andalan Timnas Indonesia Rizky Ridho akibat hukuman kartu merah. Sebagai pengganti, Thomas Doll telah menyiapkan Hansa Muyama atau Akbar Arjunsyah untuk mengisi pos pertahanan. Meski secara peringkat posisi Persija saat ini jauh di bawah PSIS, namun Macan Kemayoran memiliki catatan positif tersendiri saat berjumpa tim asal Semarang tersebut. Dari statistik 14 pertemuan terakhir kedua tim, Macan Kemayoran unggul cukup telak dengan 8 kemenangan, 3 kali imbang, dan hanya 3 kali menelan kekalahan.
Torehan positif ini yang akan coba dilanjutkan Persija untuk membawa pulang 3 poin dari Jatidiri. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Ketua Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia Erick Thohir mendorong pesepak bola Indonesia untuk melakukan investasi pada masa produktif karirnya di dunia olahraga. Hal ini penting dilakukan sebagai bekal persiapan atlet setelah pensiun dari sepak bola. Dalam diskusi bertajuk Inspirational Talk, berinvestasi untuk berprestasi di Bursa Efek Indonesia Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu siang, Menteri BUMN yang juga Ketua Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia Erick Thohir mendorong agar para pesepak bola untuk segera melakukan investasi. Erick meminta agar para atlet mulai mengubah pola pikir dengan berinvestasi pada masa produktif karir di dunia olahraga. Menurutnya hal ini sangat penting dilakukan karena batas usia pesepak bola di dunia olahraga tidak terlalu lama. Investasi dinilai bisa menjadi pilihan untuk persiapan atlet saat pensiun dari sepak bola. Dan itulah kenapa kita bersama Bursa kita mendorong mereka mulai membuka yang namanya investasi ketika mereka punya gaji besar, bonus dan lain-lain. Dan juga untuk para yang sudah pensiun kita coba kerjasamakan dengan BPJS Kesehatan karena rata-rata biasanya. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Habitat for Humanity Indonesia menggelar kegiatan To Build 2023. Melalui gelaran tersebut, Habitat for Humanity Indonesia mengajak generasi muda untuk ikut andil dalam membangun rumah yang layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia. Sebanyak 300 generasi muda yang terdiri dari relawan, influencer, hingga tokoh publik terlihat antusias saat mengikuti kegiatan To Build yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemanusiaan Habitat for Humanity Indonesia. Acara digelar di Kampung Babulak, Desa Marga Mulya, Mauk, Kabupaten Tangerang pada Sabtu pagi. Melalui kegiatan To Build ini, Habitat for Humanity Indonesia mengajak para generasi penerus untuk ikut andil dalam membangun rumah yang layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia. Di acara To Build, kita sebut To Build, jadi 28 ya. Itu acaranya itu kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Ini yang sudah tahun ke-12, di mana kami menghimpun anak-anak muda untuk memperingati Sumpah Pemuda dengan melakukan kebaikan dengan membangun rumah layak dan di 4 kota. Sebanyak 60 rumah di Kampung Babulak, Mauk, Tangerang dibangun ataupun direnovasi. Sedikitnya 300 generasi muda yang mengikuti kegiatan terlihat bersemangat saat melakukan kegiatan pembangunan rumah seperti mengecat, membangun dinding, hingga membuat pondasi. Ini pengalaman baru banget, bener-bener gergaji, terus nyemen-nyemen, terus nyusun batu batanya. Jadi ini baru pertama kali. Tapi aku bangga sekali karena ternyata aku bisa. Diharapkan dengan adanya kegiatan To Build ini bisa membuat rumah yang tadinya tidak layak huni berubah menjadi rumah yang layak huni di lingkungan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mbak, ya, ya alhamdulillah senang bisa dibangun. Sebelumnya gimana sih kondisinya dan ceritakan sebelum kondisi itu? Rumahnya bilik, kebocoran, terus kadang masuk tikus. Kalau hujan ya kebocoran, kita harus gotong-gotong kasur gitu. Tidak hanya di daerah Mauk, Tangerang, Habitat for Humanity Indonesia juga menggelar kegiatan yang serupa di 3 lokasi lain, yaitu di Yogyakarta, Batam, dan Gresik. Total terdapat 80 pembangunan rumah layak huni yang diikuti oleh 460 generasi muda. Tidak hanya rumah, Habitat for Humanity juga melakukan pengecatan untuk sekolah. Ahmad Hilman melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Pemirsa, warga desa Talang Boseng, Kabupaten Bengkulu Tengah dihebohkan dengan fenomena sebuah telaga yang airnya berubah menjadi warna biru. Kondisi tersebut membuat warga ramai berdatangan kemudian mengunggahnya ke media sosial hingga viral. Inilah sebuah telaga kecil di tengah perkebunan sawit warga di desa Talang Boseng, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu. Keberadaan telaga kecil itu mendadak menggemparkan warga lantaran warna airnya yang tiba-tiba berubah menjadi biru. Fenomena ini membuat banyak warga berdatangan untuk melihat lebih dekat telaga tersebut, lalu mengunggahnya ke media sosial hingga viral. Itu dia ada melihat warna biru air itu.
Jadi langsung telah dipiralkannya kan gitu. Jadi setelah viral itu, saya langsung menuju ke kebun ini. Memang benar adanya air warna biru ini. Memang dari awal dulu air ini jernih, nggak ada warna biru kayak gini. Jadi termasuk agak heran lah gitu. Lantaran dirasa cukup unik dan janggal, sebagian warga dan pengunjung yang datang mencoba mengambil air tersebut untuk dibawa pulang. Sebagian lainnya sengaja membasuh muka dan kakinya karena beranggapan air tersebut memiliki khasiat. Awalnya nengok di Facebook, jadi merasa penasaran, jadi kepingin, jadi ayo lantar ke Telaga Biru, kabarnya memang ada apa benar, ada, ternyata ada. Walaupun jalannya belok-belok, dicari pas ketemu, alhamdulillah ternyata benar ini. Sangat bagus, diperhatikan cuman kurang dibersihin aja ya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kepala desa setempat telah mengambil sampel air telaga tersebut untuk diperiksa ke laboratorium oleh dinas terkait. Jika nantinya hasil tes tidak menunjukkan adanya pengaruh kimia berbahaya, pihak desa akan segera berkoordinasi dengan dinas pariwisata setempat untuk menjadikan telaga tersebut sebagai objek wisata. Heri Susanto melaporkan dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Taman Mini Indonesia Indah yang saat ini tampil dengan wajah baru, diantaranya dengan menghadirkan Contemporary Art Gallery. Yang galeri seni tersebut bisa menjadi wadah bagi para pemuda yang ingin berkarya, namun masih memiliki keterbatasan ruang untuk berekspresi. Rangkaian kegiatan yang bertajuk The Kick of Contemporary Art Gallery diawali dengan kegiatan live painting yang bertema Mudaku dan juga Langlang Hayat. Acara ini diikuti 100 perupa muda sebagai bentuk ungkapan ekspresi anak muda serta menjadi media untuk menyampaikan pesan positif kepada publik tentang permasalahan dan harapan anak muda masa kini. Hadirnya art gallery ini sebagai bentuk dukungan dan wadah bagi para pemuda yang ingin berkarya, namun masih memiliki keterbatasan ruang dalam berekspresi. Kita berharap banget bahwa pemuda dengan ini tertrigger untuk menciptakan sesuatu seperti yang kita tulis di dalam lift kita gitu ya. Udah pokoknya berkarya aja, berekspresi aja. Urusan bagus belakangan. Jadi yang kita harapkan adalah pemuda itu punya semangat untuk selalu menciptakan hasil. Kalau kita terbiasa menciptakan hasil, pada akhirnya pasti bagus. Tentunya kegiatan live painting disambut antusias para pemuda muda yang bisa berekspresi dan berkarya. Alhamdulillah sangat terbantu karena sebagai salah satu mahasiswa dan juga sebagai salah satu seniman yang menghasilkan karya di sini itu sangat membantu kita untuk mempunyai space atau tempat sendiri untuk kita tuh berkarya dan atau mengekspresikan kita dalam bentuk seni. Seniman muda banyak banget ya, kita kalau lihat hari ini di Instagram, apalagi di Space ini juga baru, mereka kan ini kemarin live painting ya di Contemporary Art Gallery, mereka live painting selama beberapa hari, terus hasilnya ditampilkan dipamerkan di galeri sekarang ini gitu ya. Potensial banget, potensial anak Indonesia nggak kekurangan inilah talenta kreatif gitu ya. Pameran di galeri seni ini dinilai bisa menjadi awal yang baik dalam mewadahi anak-anak muda Indonesia untuk berkarya. Berbagai hasil karya yang dihasilkan dari kegiatan live painting ini akan dipamerkan hingga Januari 2024 mendatang. Bagi para pengunjung pameran tidak dipungut biaya alias gratis jika Anda datang ke galeri seni. Dovianda melaporkan dari Jakarta. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lupa menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Sosedi pamit, selamat beraktivitas, selamat berlibur, dan sampai jumpa.